Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 5 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bersahabat dengan Masalah. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajarkan kami Tuhan sebagai sahabat seperjalanan bersama dengan Engkau untuk bisa menyikapi masalah itu dengan benar. Bahwa tatkala Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kami, sesungguhnya itu adalah modal dasar pijakan untuk kami melompat lebih tinggi, lebih maju, lebih berkembang, lebih dewasa, dan lebih di dalam segala halnya. Sehingga sewaktu masalah terjadi dalam kehidupan setiap kami masing-masing, kami bisa memiliki sebuah pemikiran yang benar, kemudian memakai masalah sebagai patokan untuk kami semakin mengalami perkembangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, kalau boleh memilih hidup tanpa masalah atau hidup dengan masalah, rasanya seluruhnya yakin dan sepakat kalau dibuat kuesioner. Maka hidup yang tanpa masalah itulah hidup yang membahagiakan. Hidup yang tanpa masalah adalah hidup yang membahagiakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah benar seperti demikian? Mari kita berikan sebuah contoh. Tatkala seorang bayi lahir, dia masih berapa bulan, dia bolak-balik diranjang, dia seperti demikian, itu lucu. Namun setelah 10 tahun, 20 tahun tetap bolak-balik diranjang. Tidak mengalami perkembangan. Dia tidak mau kemudian bangun, dia tidak mau belajar berjalan, tidak mau belajar berlari. Tidak mau katakanlah mandiri di dalam segala aspek. Makan harus disuapin, mandi harus dimandikan. Sekolah tidak mau. Dia menghindari masalah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi yang bersangkutan mengalami sebuah ketumpulan dalam hidup. Untuk membantu dirinya sendiri dia tidak sanggup, apalagi dia membantu orang lain. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan, orang yang bertahan dalam pencobaan, dia akan tahan uji dan akan menerima mahkota. Apa yang dikatakan mahkota di sini? Mahkota kehidupan. Ada mahkota kekal yang Allah sediakan sewaktu engkau percaya kepada Yesus dan engkau ada di dalam surga bersama-sama suatu hari kelak nanti. Namun ada mahkota-mahkota keberhasilan yang Allah sediakan di dalam dunia ini. Setiap keberhasilan itu akan diberikan mahkota. Baik mahkota dalam bentuk real, bentuk piala, bentuk penghargaan, atau hasil yang kau rasakan, yang kau nikmati. Mari kita belajar. Seorang dokter yang umum atau dokter spesialis semakin terkenal, semakin kemampuannya tinggi, maka itu adalah sebuah keberhasilan. Menjadi dokter adalah sebuah mahkota. Melewati proses belajar yang panjang dan sangat mahal. Bahkan biaya sekolah kedokteran itu bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang petani berhasil, dia tidak bisa tinggal di dalam rumah. Dia harus berani di tengah terik matahari, di tengah hujan, menghadapi hama wereng, tikus, ular, atau apapun juga, burung-burung. Dia harus berpikir bagaimana memecahkan masalah, bagaimana dari menanam sampai kemudian menuai. Semuanya berjalan dengan baik. Itu melewati masalah demi masalah. Tatkala semakin banyak masalah yang dihadapi, dia melewati sebuah ujian yang kemudian mengalami kelulusan. Dan dia menjadi seorang petani yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seorang yang tidak pandai hitung-menghitung, tidak mungkin dia jadi seorang akuntan. Tidak mungkin dia jadi seorang yang pandai di dalam meneliti katakanlah perekonomian di dalam bentuk hitung-menghitung. Baik di dalam perusahaan maupun di dalam lembaga manapun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita memusuhi masalah, maka kita sedang menghadapi masalah-masalah baru yang lebih banyak. Satu masalah kau hindari, maka ada 10 masalah yang mendekat kepadamu. 10 masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, maka ada 100 masalah baru yang engkau harus hadapi. Dalam berumah tangga, tatkala ada cekcok, keributan, perbantahan, pertengkaran, maka tatkala menghindar dari masalah tidak mau diselesaikan, maka hidup masing-masing. Artinya apa? Berpisah rumah tangga, cerai-berai. Artinya apa? Maka tidak ada hubungan lagi satu dengan yang lain. Apakah itu selesai masalah? Tidak. Suami istri yang berpisah, yang bertengkar, yang dikorbankan anak. Lalu anak tatkala bertumbuh dewasa dia menikah.
Dia belajar pembelajaran dari orang tuanya. Dia mengulang kisah yang sama. Perceraian orang tuanya juga terjadi kepada dirinya. Lalu cucunya setelah besar menikah kembali, berumah tangga kembali. Dia belajar sesuatu keburukan yang pernah dialami oleh orang tuanya dan kakek neneknya. Dia mengalami perceraian kembali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di suasana pandemik dan kondisi yang sulit ini, kita diperhadapkan kepada masalah ekonomi. Hari ini saya dikirim oleh salah seorang jemaat lewat WhatsApp tentang tukang bakso. Bagaimana tukang bakso ini kemudian berjualan? Cukup menarik. Dia berjualan berkeliling memakai mobil. Dan mobilnya itu dicat sedemikian rupa menjadi cat emas. Jadi seperti mobil itu penuh dengan lapisan emas. Sehingga itu menarik mata orang untuk melihatnya. Yang tadinya mungkin berencana tidak membeli, tiba-tiba kenapa ada mobil berwarna emas yang dicat emas, mencolok. Go Baso namanya itu. Bagi pemilik yang Go Baso, saya bantu promosi. Dan orang hadir, lalu kemudian diupload, divideokan. Dengan tidak sengaja bahwa orang-orang yang melihat kemudian memvideokan, menguploadnya, menyebarkan. Maka dia menjadi marketing gratis yang tidak diminta, yang tidak disuruh, dia bantu menyebarkan. Tatkala masalah membuat kita semakin kreatif. Bagaimana kita mencari uang di tengah kesulitan ini dengan cara benar dan kemudian menjadi jauh lebih berhasil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya berkomunikasi dengan seorang pengusaha dari ayam, dari peternak ayam, mungkin ikan juga, sampai kemudian jadi nugget, jadi burger, jadi sosis, jadi bakso, sedemikian rupa. Saya bertanya kepada pemilik perusahaan ini, bagaimana kondisi ekonomi? Dikatakan tatkala orang-orang lain rubuh, justru dalam kondisi pandemik, perusahaannya itu meningkat hampir 2 kali lipat. Saya katakan, apa rahasianya? Ya karena terus menemukan cara bagaimana di tengah-tengah kesulitan. Kalau dalam kondisi yang normal tidak pernah berpikir bagaimana cara kreatif untuk mengembangkan. Namun karena ada kondisi yang spesifik, kondisi bermasalah, tatkala ekonomi semakin sulit, dia bagaimana menemukan cara-cara baru dan akhirnya menemukan pola-pola baru yang membuat orang berkembang. Tatkala orang menghindar dari masalah, maka dia akan tinggalkan usahanya, tinggalkan pekerjaannya, berkeluh kesah, berdiam diri, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, mungkin juga menyalahkan Tuhan. Sahabat seperjalanan, saya tidak tahu apa masalah dalam kehidupanmu. Kalau ditanya dan dikumpulkan, dan sahabat seperjalanan setiap yang mendengarkan renungan audio ini bercerita satu orang 1 jam, maka akan demikian banyak jumlah masalah yang engkau ungkapkan. Namun satu perkara yang perlu kita sikapi bersama, kita akan memusuhi masalah atau kita akan bersahabat dengan masalah. Kita akan merangkul masalah, kita akan memecahkannya, kita akan mencari jalan keluarnya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pencobaan, masalah, kesulitan adalah dalam izin Tuhan. Sewaktu engkau tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan, mahkota keberhasilan, mahkota kemajuan, mahkota kenaikan, mahkota finansial, mahkota segala hal. Sehingga kualitas yang baik dalam kehidupan ini harus diperjuangkan dengan secara bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, kerja keras, rajin, mengandalkan Tuhan, dan terus meningkatkan kreativitas. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah? Jangan musuhi masalah, bersahabatlah dengan masalah, teliti, pecahkan dengan pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kemajuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan penuhi sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Jangan memusuhi masalah. Bersahabatlah dengan masalah, pecahkan masalah, Tuhan akan menolongmu, membuat engkau semakin maju dalam kehidupan ini, dan Allah sediakan mahkota kehidupan
sesudah kita meninggal, bahkan mahkota-mahkota kemenangan yang kita terima di dalam dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.